kawasan pusat kebudayaan Bali itu eh, terlihat diam ya di lapangan. Membangun Bali, bukan membangun di Bali. Tetap berkarya, jangan lelah mencintai Bali ya. Om Swastiastu, Om selamat Swastiastu. datang Pak Dr. Engineering Insinyur Iwayan Kastawan STMA. Selamat datang di sudut lain. Terima kasih atas waktunya. Saya datang dari sudut yang lain. Iya, karena kan kalau kita datang dari sudut yang sama itu nggak ada cerita Pak Dr. Betul. Jadi kalau sudah dari sudut lain pasti ada cerita-cerita yang lain tersajikan. Iya benar. Yang kita tahu hari ini seorang Dr. Kastawan terlibat dalam proses pembangunan Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Kelungkung. Iya. Apa kabar, Prof? Untuk pusat kebudayaan pusat Bali kebudayaan. yang kita mungkin belakangan ini banyak di media sosial ya berkembang bahwa kawasan pusat kebudayaan Bali itu dipikir ya dalam terlantar dan tidak ada aksi ya dalam bagaimana kita untuk kedepannya melanjutkan ya pembangunan kawasan pusat kebudayaan Bali tersebut. Dan saat ini kita sibuk dengan desain dan menyiapkan dokumen sehingga di tahun depan 2026, 2027 kita membangun dan di 2028 akan berfungsi. Yakin 2028 akan berfungsi nih Pak Kastawan? Yakin. Karena kita kan teknokrat ya. Okay. Jadi semua proses itu terukur. Iya. Karena begini, saya mewakili netizen nih, karena kan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari netizen kita. Selama ini banyak keraguan yang muncul karena mereka menilai progres ini belum mereka lihat. Karena kadang-kadang kan kalau nggak lihat dari mata sendiri itu kita menjadi nggak percaya dan banyak muncul pertanyaan di publik. Sejauh mana sih proses PKB ini sudah berjalan? Apakah tahapan-tahapannya berjalan sesuai dengan rencana dari pemerintah Provinsi Bali atau sebenarnya ada kendala yang membuat ini nggak berjalan? Nah, gimana tuh, Pak Dr. Kastawan? Saya pikir apa yang berkembang ya di benak Krama Bali secara umum ya pasti mungkin mempertanyakan ya bahwa bagaimana perkembangan kawasan pusat kebudayaan Bali itu kini kan yang bisa dilihat gitu. Betul. Karena dari 1 tahun terakhir ketika proses transisi dari periode pertama ke periode 2 tentu kawasan pusat kebudayaan Bali itu terlihat diam ya di lapangan. Tetapi kita secara maraton melakukan proses persiapan untuk bagaimana kita menyiapkan dokumen untuk proses pengadaan barang dan jasa, terutama untuk perencanaan dan pembangunannya. Nah itu kita lakukan meskipun 1 tahun transisi kita tetap berproses dan sekarang berlanjut ya. Jadi untuk yang lebih pasti tentunya tahun 2026 kita akan melakukan proses pembangunan. Di tahun 2026 ini kalau boleh saya tahu apa yang bakalan dibangun di Pusat Kebudayaan Bali ini? Karena kalau kita lihat luasan wilayahnya ini kan ada hampir 337 hektar. Siap, betul. Ini mau di zona mana dulu nih yang bakalan dibangun oleh pemerintah Provinsi Bali ini? Jadi mungkin saya cerita dikit ya tentang Pusat Kebudayaan Bali ini dalam perspektif pembangunan Bali ya. Iya, gimana Bro? Kawasan Pusat Kebudayaan Bali ini kan terletak di wilayah Bali Timur. Dan kita ketahui ada Kabupaten Kelungkung, Kabupaten Karangasem. Ya. Nah, Kelungkung sendiri sebagai pusat pertumbuhan wilayah khususnya di Bali Timur. Nah, kalau kita dalam rencana induk pembangunan ekonomi Bali, itu wilayah timur lebih ke spiritual
Jadi kita ketahui banyak tempat-tempat suci besar ya di Iya, betul di banget. wilayah timur. Ada Besakeh, ada Iya. Lempuyang, ada Gua Lawah, Iya, ada Sileyukti dan berbagai pura-pura lainnya. betul, Bahkan betul di sekali. kepulauan Nusa Di Penida, Nusa Penida. ya, banyak pura. Ah, Nah, selain itu kesejarahan Bali, iya, Klungkung itu sebagai pusat kerajaan di masa era gel-gel ya. abad ya 16 sampai belakang ketika ya perpindahan kekuasaan, pemberian dari Majapahit kepada Raja Bali saat itu, sehingga kita ketahui kerajaan Gel-Gel ya itu letaknya saat ini di Desa Gel-Gel. Dan kalau sekarang kawasan pusat kebudayaan Bali itu berdekatan dengan pusat kerajaan masa lalu itu, yaitu mencakup desa Tangkas, Sampalan, Gunakse dan Jumpai. Berarti ada 4 desa yang masuk di area itu ya. Betul, yang mengcover area seluas 337,71 hektar tersebut. Oke, Pak Dr. Kastawan, saya ingin mencari lebih jauh cerita tentang pemilihan lokasi pusat kebudayaan Bali ini. Karena setahu kacamata kita hari ini, lokasi ini berada di X Galian C. Nah, ini kenapa harus di situ nih, Pak Kastawan? Iya, cukup menarik ya. Jadi kalau kita bicara Galian C, tentu bekas ya area bekas tambang ya. Area bekas tambang pasir. Nah, pemilihan tempat untuk membangun kawasan pusat kebudayaan Bali di bekas area Galian C dan orang tidak banyak lirik ya. Kalau orang kan kebanyakan membangun di tempat-tempat yang bagus, strategis, pandangannya dan sebagainya. Nah, ini malah tempat yang tidak terurus ya, tidak banyak orang melirik gitu. Nah, ketika itu dipilih ya itu adalah sesuatu kemajuan berpikir gitu. Ada visi di situ ya, Bu. Ada penyelamatan ya lingkungan. Ada penyelamatan lingkungan. Karena lingkungan yang katakan terdegradasi ya terangkat gitu. Apalagi itu akan menjadi tempat satu ya kawasan yang mana budaya Bali akan berada di sana gitu. Berarti boleh saya bilang ini kawasan yang akan menjadi miniaturnya kebudayaan Bali gitu ya kira-kira ya? Bisa jadi ya, karena kalau kita bicara miniatur tentu semua nanti bisa kita lihat ya di sana dari berbagai aspek tentang kebudayaan. Ada satu pertanyaan yang sering muncul nih di media sosial terkait dengan keberadaan pusat kebudayaan Bali ini yang berada di jalur lahar. Konon ceritanya tahun 1963 ketika Gunung Agung meletus itu adalah jalur lahar. Betul. Nah, ada kekhawatiran berada di tempat yang rawan bencana. Apakah sudah dilakukan analisis dampak lingkungannya, Pak Dr. Kastawan? Gimana kira-kira? Saya pikir kalau kita sebagai perencana betul. Semua itu tentu didasarkan pada kajian. Kajian akademis, ada teknis. Nah, itu tentu ya secara detail ya melihat bagaimana impact ya dari letusan tahun 1963 itu sampai menenggelamkan ya area yang dipakai sekarang sebagai kawasan pusat kebudayaan Bali ini. Betul. Nah, rekayasa engineering, jadi kalau rekayasa teknik, kita mengurangi ya volume lahar yang mungkin nanti keluar dari erupsi ya. Dengan membuat sodetan-sodetan yang bisa mengurangi volume sampai di akhir. Berarti ada rekayasa risiko ya, ada analisis risiko di situ terjadi ya, Pak Kastawan ya? Betul sekali. Jadi rekayasa risiko atau mitigasi bencana itu sudah dikaji. Dan pada kawasan pusat kebudayaan Bali ini, dulu sungainya kan bentuknya itu organik ya.
Jadi mengikuti bentang alam, Betul. tidak lurus. Betul. Nah sekarang Sungai Tukadunda itu atau Tukadunda ini dibuat lurus. Berarti langsung ke muaranya sampai ke laut. laut ya. Sehingga tidak lagi mengikuti pola organik, mengikuti lereng-lereng daripada lahan di sana. Iya. Nah itu salah satu bentuk rekayasa. Dan juga ketinggian daripada bibir sungainya. Berarti ada sempadan ya di situ. Iya, ada ditinggikan. Itu kurang lebih 6 meter. Ya. Pinggir daripada tanggul sungai itu ya. Betul. Berarti boleh kita bilang sebenarnya ini sudah dilakukan mitigasi di awal sehingga pembangunan ini diharapkan betul-betul aman dari segala bentuk dampak alam yang ada di seputarannya, kurang lebih begitu ya. Iya betul, itu pasti. Iya, soalnya netizen hari ini banyak nanya nih Pak Kasawan. Karena kan kalau kita lihat belakangan ini selama ini kita tidak dapat pengetahuan yang banyak, kita tidak pengetahuan yang detail terkait dengan keberadaan Pusat Kebudayaan Bali ini. Saya ingin nanya lebih jauh ini. Apa yang akan dibangun dalam waktu dekat di Pusat Kebudayaan Bali ini, di zona inti dari kawasan ini? Jadi kalau tadi luasnya sekitar 337,71 hektar. Itu yang saat ini sudah terbangun adalah embung ya. Yang sudah terbangun embung? Iya, embung itu untuk menampung air. Ada danau di sebelah utara daripada Jalan Nasional Bypass Ide Bagus Mantra. Iya. Nah itu dengan biaya APBN ya, lewat Kementerian PUPR. Tahap pertama sudah selesai, sekarang dilanjut ada lagi tahap keduanya. Nah kita dari 337,71 hektar yang terbagi menjadi 2 zona inti dan zona penunjang ya. Nah zona inti ini nanti mengkapar area sekitar 24 hektar lebih ya. 24 hektar di zona inti. Ya. Zona inti ini nanti ada beberapa fasilitas yang kita bangun di 2026 ini, yaitu panggung terbuka utama. Panggung terbuka media. Lalu ada panggung tertutup. Ada juga plaza ya, semacam kalau kita lihat ruang terbuka ya. Itu ada plaza di timur dan di barat, serta juga ada kalangan, yaitu panggung semi terbuka. Ada wantilan, dan juga ada pura ya, tempat suci yang kita juga bangun. Untuk lintasan pawai atau parade saat pesta kesenian Bali, mungkin salah satu contohnya ke depan. Dan juga untuk beautifikasi jembatan merah ya. Yang biasa saat ini banyak orang pakai untuk ini ada alih fungsi yang dari harapan kita menjadi satu tempat yang betul-betul menjadi kawasan yang bisa dimanfaatkan dengan baik. Hari ini malah agak sedikit bergeser nih Pak Kawan. Ada yang trek-trekan juga di situ dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini bisa diatasi ke depannya oleh stakeholder terkait. Saya ingin nanya begini, dengan berbagai pembangunan yang ada di situ, yang direncanakan oleh pemerintah provinsi, sejauh mana kemudian keyakinan dari Pemprov bahwa tempat ini akan menjadi sentra pemajuan kebudayaan dan perekonomian bagi masyarakat Bali? Karena kan selalu orang mau nanya nih, ya ini bangun mega proyek, belum terwujud. Kemudian orang pasti akan mikir, apa sih dampaknya buat kita? Apakah kita akan mendapatkan dampak sebagai masyarakat? Apakah ini akan menjadi tempat pemajuan kebudayaan? Atau ini akan menjadi hanya monumen-monumen semata? Oh iya, siap. Nah, kira-kira gimana? Kawasan Pusat Kebudayaan Bali ini
harapan ke depannya tentu sebagai satu kawasan yang dibangun ya secara terpadu dengan menerapkan konsep green ya, sustainable development, lalu berbasis IT juga, smart ya development area. Kita harapkan ya akan menjadi wahana atau tempat pelestarian dan pemajuan objek kebudayaan Bali, lalu pusat pertumbuhan ekonomi, terutama ekonomi kreatif ya. Lalu juga ada nanti di sana untuk pendidikan. Tentu museum-museum ya bisa jadi wahana pembelajaran ya. Ini menjadi cerita menarik, tempat pendidikan, karena selama ini kan kadang-kadang unsur ini yang sering terlewatkan. Sebuah tempat besar dibangun, tapi kadang-kadang untuk unsur pendidikannya itu belum tentu terpikirkan. Kenapa kemudian ini menjadi satu konsentrasi penting bagi Pemprov Bali? Begini, kalau kita bicara tentang pembangunan, what is the development? Development is the people. Jadi sentral atau center daripada pembangunan sebenarnya manusia. Manusianya gitu ya. Sehingga yang dibangun ya manusia dulu nih. Kalau kita sekarang ini kan fisik kita bangun. Tapi fisik itu sebagai media juga untuk bagaimana kita membangun manusianya. Nah, lewat misalnya salah satu keberadaan museum. Misalnya museum seni rupa gitu. Nah, tentu di dalam museum seni rupa itu segala periodisasi layer-layer perkembangan seni rupa ada di sana. Nah, nanti tentu mahasiswa atau anak-anak sekolah dasar dan menengah juga bisa belajar langsung di sana. Jadi bisa seluruh Bali ya bisa dijadwalkan ya untuk melihat apa yang ada di kawasan pusat kebudayaan Bali ke depannya. Karena kita ada kurang lebih 10 museum ya yang akan dibangun di zona inti ya. Wah, ini menjadi menjadi satu penantian yang pasti akan membuat orang penasaran. Ada penasaran yang ingin segera ini terwujud, ada penasaran berharap ini segera bisa dilihat dengan kacamata mereka, sehingga penasaran dari netizen ini tidak menggantung selama ini. Saya ingin tahu gini, Pak Kastawan, terkait dengan harapan. Harapan apa sih yang sebenarnya ingin disajikan oleh pemerintah Provinsi Bali dengan dibangunnya pusat kebudayaan Bali ini? Jadi kalau harapan itu ya tentu pertama tadi kita akan bicara tentang pelestarian ya. Memang kawasan pusat kebudayaan Bali ujung-ujungnya kan sebagai daya tarik ya, wisata, atraksi buatan. Tapi bukan itu menjadi goal atau tujuan utama. That's a bonus gitu. Itu bonusnya saja. Pariwisata, tourism itu bonus dari apa yang kita harapkan kawasan pusat kebudayaan Bali ini ke depan. Yang terpenting itu bagaimana Kramo Bali, kan Kramo Bali ini banyak layer ya dari Gen Z sekarang yang mungkin teknologi yang sangat gitu. IT banget, AI banget. Karena kalau kita lihat negara-negara maju, seperti saya waktu sekolah misalnya, setiap holiday liburan kita ke museum bukan ke tempat lain. That's a weekend ke museum. Nah kalau di sini museum meskipun digratiskan jarang yang lihat gitu kan. Karena pengertian museum di sini belum tentu menjadi tempat pelajaran. Dia hanya jadi etalase yang kemudian dipajang begitu saja. Nah, ini pasti ada strategi nanti. Betul. Salah satu strategi kita dalam museum tentu kalau dulu kan mungkin yang dipajang ya museum ya benda-benda lama gitu. Tapi itu sejatinya dengan mengetahui masa lalu itu kita bisa memprediksi masa depan. Iya, betul. Ya kalau kita hanya melihat kini dan ke depan, masa lalu itu pengalaman-pengalaman leluhur yang baik seharusnya kita
ambil ya, adopt untuk hidup kini dan memprediksi masa depan. Karena kalau saya lihat selama ini perkembangan kita di Bali, saya sebagai salah satu orang yang sangat dekat dengan pariwisata ya, Pak Dulur. Saya sering kali ketemu dengan beberapa wisatawan yang malah mereka ke sini datangnya betul-betul nyari ancient wisdom-nya kita. Betul. Dan kadang-kadang, nah ini, apakah pusat kebudayaan Bali ini akan membuat sebuah sajian di mana ancient wisdom dari leluhur-leluhur orang Bali disajikan dengan kacamata kekinian? Betul sekali. Jadi ancient wisdom that's a substansi, konten. Okay. Nah, how to present, bagaimana kita menampilkan itu ya based on teknologi, sehingga tidak lagi seperti museum-museum di masa lalu. Hanya ya benda dipajang yang kadang buat orang mungkin boring ya, bosan. Betul. Nah, kalau sekarang dengan virtual reality, augmented reality sesuatu yang nggak ada gitu. Nah, ini that's teknologi. Jadi konten bisa masa lalu tapi penyajiannya masa kini gitu. Nah, itu yang membedakan nanti museum-museum kita di pusat. Berarti sebenarnya pusat pemajuan kita ini kalau ini jadi sebenarnya ini bisa menjadi pintu pembuka untuk ruang-ruang kreatif anak-anak muda Bali. Betul sekali. Nah, ini keren banget, ini luar biasa. Dari sekian yang sudah disampaikan oleh Pak Kastawan tadi, bagi Pak Kastawan, sebagai pelaksana teknis lapangan, sebagai orang yang sering ada di situ, betul. Tantangan apa sih sebenarnya yang ada di situ dalam proses ini? Adakah sesuatu dua hal yang selama ini menjadi saya harus bertekad ini membantu pemerintah provinsi untuk mewujudkan ini, atau sebenarnya saya menyerah dan ambilkan? Kira-kira yang mana nih seorang Pak Kastawan memaknai keberadaannya di situ? Ya, who am I? Who am I? Saya sejatinya sebagai warga negara ya. Kebetulan saya punya kesempatan untuk sekolah ya, mengenyam pendidikan di luar. Saya sekolah di rumahnya orang pelestarian dunia ya di England. Ya, how to concept. Jadi orang di Western itu ya sangat respect terhadap, sangat hormat terhadap budaya yang mereka lestarikan. Di sana sangat ketat ya. Regulasi untuk membangun gitu. Jadi yang mana mesti dilestarikan sehingga kota-kota mereka terjaga sampai saat ini. Lalu saya melanjutkan belajar ke negeri timur di Jepang. Di sana belajar tentang semangat, pantang menyerah, jibakutai ya. Jibakutai. Bahkan harakiri kalau nggak berhasil. Betul. Saya jadi satya ya kan. Nah, apa yang saya dapat ilmu itu, kebetulan saya di Udayana nih ngajar tentang conservation, heritage conservation, bagaimana kita melestarikan kebudayaan. Nah, tantangan ikut terlibat di dalam kelompok kerja percepatan pembangunan Bali 2025 sampai 2030 di periode kedua Bapak Gubernur. Ya, saya sebagai akademisi dan juga sebagai praktisi nih di periode pertama. Banyak proyek yang sudah saya desain dan selesai, dan ini untuk kawasan pusat kebudayaan Bali juga kita lakukan di periode pertama, dan di periode kedua ini berlanjutkan gitu. Nah, sebagai akademisi, sebagai praktisi, dan juga seorang konservator, ya pelestari. Ya, jadi kalau saya kuliahnya mungkin belajarnya ke negeri-negeri yang maju ya. Cuman maju mereka itu terukur ya masih tidak menghilangkan masa lalunya. Berarti DNA-nya dirawat. Iya, DNA-nya akarnya dirawat ya, gitu ya. Belajar dari itu saya coba ya bagaimana cara berpikir mereka itu kita coba di negeri ini, dan Bali saya yakin sebagai pusat peradaban dunia. Saya belajar tentang sejarah perkembangan. Saya yakin Bali itu pusat peradaban dunia. Iya, makanya tidak salah
kawasan pusat kebudayaan Bali ini ya tantangan saya untuk terlibat ya all out ya. Jadi bagaimana kita bisa menghasilkan sesuatu yang terbaik yang kita gali dari apa yang terserak di 9 kabupaten kota sehingga ada mewakili stylenya kah, ornamennya kah, bahannya kah, sehingga self belonging itu terbentuk. Jadi rasa memiliki tidak hanya satu style. Misalnya yang selama ini mungkin dari Bali Selatan, nanti ada yang Bali Utara, Bali Timur, Selatan, Bali Barat, Bali Tengah, semua kita kolaborasikan menjadi satu kesatuan untayan arsitektur Bali. Ya, ada jamrutnya di situ. Iya, ada jamrutnya. Nah, itu tantangan saya sebagai arsitek gitu. Saya ingin tanya begini. Ada nggak sebuah titipan pesan dari seorang Gubernur Bali Wayan Koster kepada Pak Kastawan dan tim tentang bagaimana menjaga dan mengawal pembangunan ini sampai selesai? Nah, kan kadang-kadang begini nih Pak. Ini mohon maaf nih, saya agak masuk dengan cerita agak nyeleneh. Karena kan kalau kita lihat seorang Gubernur Bali Wayan Koster ini punya visi, ingin memajukan, membuat pusat kebudayaan. Pasti ada dong arahan-arahan khusus yang diberikan kepada Pak Kastawan dan tim untuk membuat ini menjadi pusat kebudayaan Bali. Apa? Kalau boleh kita tahu. Kalau dari apa yang selama ini saya berinteraksi dengan Bapak Gubernur ya. Ya satu hal yang mungkin saya selalu catat gitu. Tetap berkarya, jangan lelah mencintai Bali ya. Ya itu. Jadi beliau ya meskipun banyak ya mungkin di luar beliau gini kurang gini tapi tetap berkarya. Dan saya sekolah di Jepang ya. 24 hours itu dari jam 8 pagi saya sekolah ya sampai jam 1 malam selama 4 tahun. Pak Gubernur lebih dari pagi bahkan sampai jam 2 ya. Dan itu karya, kecintaan dari bagaimana tanggung jawab untuk membangun Bali. Ya itu, iya kan? Kalau kita berpikir saya surprise gitu ya, karena ini Bali gitu, tidak di Jepang gitu. Tapi Bapak Gubernur sehingga saya harus lebih gini lagi, lebih melebihi beliau waktunya. Tapi ya paling tidak sama kan begitu. Sehingga beban-beban pekerjaan yang begitu besar yang dibebankan ya pada saya ditugasin untuk melakukan ya saya kerjakan dengan senang hati. Jadi beliau itu selalu berpesan ya berkarya, tulus ya, fokus dan ikhlas itu aja. Jadi tidak pernah saya menanyakan apa yang saya dapat ya sebagai gitu. Tapi ya apa yang kita bisa sumbangkan sebagai legacy ya buat Bali ya. Itu yang terpenting. Jadi that's the point. Luar biasa. Saya ini pertemuan yang singkat yang saya terima kasih sekali kepada Dr. Wayan Kastawan karena luar biasa sekali. Dan satu kalimat menarik di penghujung tadi yang buat saya itu menjadi satu kata yang kita perlu amini bersama, bahwa jangan pernah lelah mencintai Bali kan gitu ya. Catatan terakhir buat dan satu lagi ada lagi pesannya. Membangun Bali, bukan membangun di Bali. Jadi siapapun nanti yang datang dari luar atau orang, bangunlah Bali ini dengan baik. Jangan eksploitasi. Kalau orang membangun di Bali bisa jadi dia mengeksploitasi untuk kepentingan dia. Tapi membangun itu untuk semesta, untuk kerama dan sebagai persembahan kepada pencipta. Berarti pusat kebudayaan Bali ini jadi genuine-nya Bali. Betul. Luar biasa. Authentic Bali. Jadi satu pesan yang bisa kita gini, kalau dulu
think globally, Act act locally. Tapi sekarang think locally, act globally. Jadi angkat yang terserak di tradisi kita, kita tunjukkan pada dunia. Bukan dunia yang kita bawa ke Bali. Betul. Karena Bali itu the world menunggu Bali. Bali itu center daripada peradaban dunia. That's real. Wow, luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Kastawan waktunya hari ini, dan ada banyak cerita dari sudut lain yang baru terungkap di ruangan ini, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa bicara lebih banyak lagi. Betul. Dan saya tunggu progres PKB berikutnya di Pusat Kebudayaan Bali di Kabupaten Kelungkung ini, dan mudah-mudahan teman-teman masyarakat Bali bisa melihat hasilnya di 2026 nanti. Sampai jumpa di sudut lain, selalu ada cerita dari sudut yang berbeda.